Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Fokusnya ke pecahan. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa tekan subscribe, like, and share video ini kepada teman-teman kalian nanti ya, agar video ini bermanfaat. Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini ya, tentang pecahan. Pertama, kita akan mempelajari jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan itu ada beberapa, yaitu yang pertama disebut dengan pecahan biasa. Adapun contohnya adalah seperti ini ya, pecahan biasa. Ini contohnya 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 dan seterusnya. Itu disebut dengan contoh pecahan biasa atau pecahan biasa. Selain itu ada lagi yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran itu contohnya adalah 1/1/2, 2/3/4 dan seterusnya ya. Itu disebut dengan pecahan campuran yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Ini disebut dengan pecahan campuran. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pecahan desimal. Contohnya adalah 0,5 ya. 0,5, 0,2, 3,1, 4,6 dan lain-lain. Itu contohnya. Untuk pecahan desimal ini apapun yang bilangan memiliki tanda koma itu disebut dengan pecahan desimal ya. Kemudian yang terakhir adalah persen. Persen ini biasanya kita temukan di kalau kita belanja misalnya di toko-toko ya, ada diskon dan lain-lain, itu menggunakan persen. Contohnya seperti ini, ada tanda yang ini ya, persen, itu disebut persen. Itu disebut dengan pecahan juga ya. Oke, baik, kita lanjut. Mengubah berbagai bentuk pecahan, itu yang akan kita pelajari ya. Pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Contohnya seperti ini, 1/10. 1/10. Kita ingin merubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal ya. 1/10 ini kita lakukan dengan 1 dibagi 10 ya. 1 dibagi 10, maka hasil desimalnya adalah 0,1 ya. Kita contoh lagi yang lain, 1/100 atau 4/100 terserah. Yang jelas ini adalah pecahan biasa. 1/100 sama dengan artinya sama dengan 1 dibagi dengan 100, maka hasilnya adalah 0,01. Kemudian kita ambil contoh lain, 1/1000 ataupun berapapun angkanya di sini, yang jelas per 1000 misalnya, maka artinya sama dengan 1 dibagi 1000, sama dengan hasilnya 0,001. Oke, oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa ternyata apabila penyebut pecahan merupakan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka bisa langsung diubah ke bentuk desimal dengan cara membagi bilangan dengan penyebut. Ini tadi, membagi bilangan dengan penyebut ya, sehingga 0,01. Tuh ya, jelas ya. Sekarang kita coba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, namun bukan berpenyebut 100. Contoh ya, 3/4 kan bukan berpenyebut 100 atau 10 atau 1000 ya, tetapi bilangan asli yang berupa 4, ini penyebutnya. 3/4 artinya sama dengan 3 dibagi 4. Bagaimana caranya? Kita rubah dulu agar 4 ini per 100 atau per 10 atau per 1000. Kita ubah. Harus ininya per 10, per 100 atau per 1000. Harus untuk penyebutnya ini agar bisa merubahnya ke dalam bentuk desimal. Nah, contohnya seperti ini. Untuk mengubah 4 menjadi 100, maka 4 kali 2, 5.
Kalau di bawah kali 25, maka di atas juga kali 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Sekarang bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal karena ininya sudah merupakan 100 ya, berpenyebut 100. Maka hasilnya adalah 0,75. Jelas ya? Sekarang kita lanjut contoh yang lain. Nih, 7/5 ya, 7/5 sama dengan 7 bagi 5. Maka kita rubah dulu 5 ini menjadi angka 10 ya. 5 ini menjadi angka 10. Oleh karena itu untuk mengubahnya maka kita tulis 5 kali 2, maka hasilnya 10 ya. Kemudian yang di bawah dikali 2, maka di atas juga dikali 2. Maka 7 kali 2 sama dengan 14. 14 bagi 10 maka 1,4. Pak, kenapa ini tidak dijadikan 100? Kenapa? Karena bisa langsung, beda dengan ini. Ini tidak bisa kita jadikan 10 meskipun angkanya lebih rendah daripada 5 ya. Ini tidak bisa kita jadikan 10 karena 4 kali 2 misalnya 8, tidak bisa jadi 10. Oleh karena itu dia langsung ke 25, sehingga 4 kali 25 jadi 100. Ini bisa ya. Ini bisa ke 10 karena apa? 5 kali 2 bisa jadi 10. Bisa enggak ke 100? Bisa dengan cara 5 kali 20, tetapi karena masih bisa dengan berpenyebut 10, maka kita langsung ke penyebut 10 saja ya. Kita lanjut contoh lain, yaitu 5/8, artinya sama dengan 5 bagi 8. Nah, ini karena 8 tidak bisa dijadikan 10, maka kita ganti. 8 juga tidak bisa kita jadikan 100 ya. Maka kita jadikan ke 1000. Bagaimana caranya? 8 kali berapa biar dapat 1000? 8 kali 125. 8 kali 125 sama dengan 1000. Kalau di bawah dikali 125, maka di atas juga dikalikan 125. Maka hasilnya dapat kita lihat menjadi 625. Hasil akhir adalah 0,625. Lihat, ada berapa angka di belakang? Ada 3 angka karena seri per 1000. Jelas ya? Kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang sini. Ya, kalau per 100 berarti 2 angka di belakang. Kalau per 10 berarti 1 angka di belakang koma. Jelas ya? Maka dapat kita simpulkan bahwa apabila penyebut pecahan bukan merupakan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi berpenyebut yang menilai 10, 100 atau 1000 dengan cara seperti ini mengubahnya tadi ya. Seperti ini. Jelas ya? Kita lanjut. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke? Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kebalikan dari tadi. Kalau yang tadi pecahan biasa ke pecahan desimal. Sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 0,8. Nah, 0,8 itu artinya sama dengan 8 per 10 ya. Karena berapa? Berapa angka di belakang koma? Hanya 1 angka, berarti per 10. 8 per 10 ya. Inilah adalah pecahan biasa. Namun di sini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan 8 per 10 ini tadi dengan cara 8 dibagi 2 ya, sama dengan 4. 10 bagi 2 sama dengan 5. Ingat, kuncinya adalah apabila di sini bagi 2 maka bawah bagi 2. Apabila di sini bagi 3 maka bawah bagi 3. Dia tidak akan bisa disederhanakan apabila di atas hanya bisa dibagi 2 tetapi di bawah yang bisa dibagi 3 ya, seperti tidak bisa. Jadi harus sama, pembaginya harus sama, sehingga hasil akhirnya adalah 4 per 5. Jelas ya? Kita lanjut contoh yang lain. 0,25. Kita lihat angkanya ada 2 angka di belakang koma, artinya penyebutnya harus per 100. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan, harus kita sederhanakan. 25 bagi 25 dapat 1.
100 bagi 25 dapat 4, artinya 1/4. Oke, perhatikan ini ya. Apabila di atas bagi 25 maka di bawah dibagi 25. Jelas ya? Kita lanjut soal 5, contoh lainnya 0,375. Kita lihat ada 3 angka di belakang koma, maka di bawahnya adalah penyebutnya juga 3 angka ya, nolnya per 1000 jadinya. Maka kita tulis 375 per 1000. Ini bisa kita sederhanakan dengan cara 375 bagi 125. Apa enggak susah seperti ini? Ya agak susah. Bagaimana biar enggak susah? Kita bagi yang kecil dulu, bisa juga 375 kita bagi 5, lalu kita bagi 5 lagi, lalu kita bagi 5 lagi. Tapi agak panjang nanti prosesnya ya. Ini bisa langsung dengan 375 bagi 125 sama dengan 3. Kemudian 1000 bagi 125 sama dengan 8. Seperti ini cara cepat. Ada cara yang lebih panjang lagi, tapi lebih mudah kalau untuk kalian mengerti dengan cara yaitu 375 ini kita bagi 5 ya. 1000 juga kita bagi 5. Nanti akan dapat hasilnya dengan penyederhanaan yang lebih lancar ya. Jelas ya? Kita lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi persen ya. Lihat contohnya 1/4 sama dengan 25%. Dari mana dapatnya? Dari sini. Kita rubah dulu agar yang 4 ini menjadi 100. Kenapa? Karena persen itu artinya adalah per 100. Jadi apapun bentuknya kalau sudah masuk ke persen artinya dia harus per 100. Jelas ya? Oke, kita lihat. 1/4 sama dengan, untuk menjadikan 4 ini 100 maka dia harus dikalikan dengan 25. Sama dengan pecahan desimal tadi, apabila di bawah dikali 25 maka 20 di atas juga dikali 25. Sekarang kita lihat. 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Maka sekarang bisa kita rubah ke dalam persen karenanya ini penyebutnya sudah 100. Maka 25 per 1 sama dengan 25%. Kita coba dengan contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Oke, 4/5. 4/5 sama dengan 5 ini kita rubah dulu menjadi 100. Cara merubahnya dengan cara 5 dikali dengan 20 sehingga hasilnya 100. Karena di bawah dikali dengan 20 maka di atas juga dikalikan dengan 20. 4 kali 20 sama dengan 80, 5 kali 20 sama dengan 100. Jadi sekarang kita bisa tulis menjadi 80%. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Masih mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kalau tadi pecahan biasa menjadi persen, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kebalikannya ya. Contohnya adalah 20%. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 20% artinya sama dengan 20 per 100. Maka kita sederhanakan dengan cara membaginya sehingga menjadi bentuk yang paling sederhana. Sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 1, 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadilah ini pecahan biasa. Oke, kita coba contoh lain. 75% artinya 75 per 100. Kita sederhanakan menjadi yang paling sederhana. 75 bagi 25 dapat 3, 100 bagi 25 dapat 4. Kalau kalian kesulitan dalam membagi dengan yang terlalu banyak seperti ini, maka kalian bisa bagikan dengan angka-angka kecil dulu. Contoh 75 bagi 2 bisa enggak? Kalau enggak bisa naik ke bagi 3. Kalau bisa bagi 3 lihat bawahnya bisa enggak dibagi 3. Ya, kalau enggak bisa maka dirubah menjadi bagi 5. Nah, seperti ini 75 bisa dibagi 5, 100 juga bisa dibagi 5. Maka bisa kalian lanjutkan dengan membaginya dengan 5. Namun cara ini lebih panjang. Oke, agar lebih pendek maka gunakan cara seperti ini ya. 75 langsung bagi 25 ya. Sama dengan 3, 100 bagi 25 sama dengan 4. Oke. Kita lanjut. 125% artinya sama dengan 125 per 100. Maka kita sederhanakan menjadi seperti di bawah ya.
125 bagi 25 sama dengan 5. 100 bagi 25 sama dengan 4 ya. Ini bentuk paling sederhana. Bisa disederhanakan lagi bisa, karena apa? Karena pembilang lebih besar daripada penyebut dengan cara membagi pembilang bagi penyebut, yaitu 5 bagi 4 ya. 5 bagi 4 dapat 1, sisa 1/4 ya. Yang atas ini disebut dengan pembilang, yang ini disebut dengan jelas ya. Oke, kita lanjut. Mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Kita lanjut, mengubah desimal menjadi persen ya. Kalau tadi pecahan biasa jadi desimal, desimal jadi biasa ya. Sekarang mengubah desimal menjadi persen. Kita lihat contoh 0,2 kita rubah ke dalam bentuk persen. 0,2 artinya 2/10. Apa bisa ini dikatakan langsung ke persen? Tidak bisa. Kenapa? Karena belum per 100. Untuk itu, untuk agar dia jadi persen, maka kita ubah dia jadi per 100 dulu. 10 kali berapa biar dapat 100? Maka 10 kali 10 dapat 100. Kalau di bawah dikali 10, maka di atas juga dikali 10 ya. Maka 2 kali 10 20, 10 kali 10 100 ya. 20 bagi 20 per 100 artinya sama dengan 20%. Kita coba contoh lain. 0,35 artinya 35 per 100. Karena dia sudah per 100, maka kita bisa langsung ubah ke dalam bentuk persen, 35%. Contoh lain lagi, 0,125 125 per 1000. Ini kita lihat, karena yang dituntut itu adalah per 100, maka kita ubah dulu 1000 ini menjadi 100. Bagaimana caranya? 1000 kita bagi dengan 10 sehingga mendapat 100. Kalau di bawah dibagi 10, maka di atas juga dibagi 10. 125 bagi 10 maka dapatnya 12,5. Maka 0,125 sama dengan 12,5%. Jelas ya? Kalau nanti kurang jelas, nanti ulangi lagi videonya ya, biar menjadi jelas Bapak. Oke, kita lanjut. Mengubah berbagai bentuk pecahan, masih kita mengubah persen menjadi desimal. Kebalikan dari yang barusan ya. Kalau tadi mengubah desimal jadi persen, sekarang mengubah persen menjadi desimal. Adapun contohnya 2%, artinya dari 2% ini adalah 2 per 100. Tinggal kita ubah 0,02 karena per 100. Bagaimana dengan soal yang lain? 45%, 45 per 100, maka kita tinggal tulis 0,45. Kita lanjut 50% menjadi 50 per 100 menjadi 0,5. Pak, kenapa ndak 2 nolnya belakang sini? Kenapa? Karena ini, perhatikan, ini 0, ini 0, ini ada 0, ini ada ini. Oleh karena itu nolnya bisa kita coret. Dan ini juga nolnya bisa kita coret. Sehingga sisanya menjadi 5 per 10. 5 bagi 10 sama dengan 0,5. Ya, jelas ya? Kalau ininya anda kita coret, ini di sini pasti 0,05 ya, karena ini bisa dicoret sama ya, 0 atas dan bawah, maka kita coret sehingga hasilnya 5 per 10 sama dengan 0. Oke, jelas ya? Kita lanjut. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Ini yang terakhir kita bahas ya, mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kita lihat contoh. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kita lihat. Bagaimana sih cara mengurutkan ini? Ada 2 cara ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, semua pecahan diubah ke dalam bentuk desimal atau bentuk pecahan biasa ataupun ya. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Coba 0,4 berubah menjadi 0,4 karena tetap desimal. 1/2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Artinya 3 per 2. 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Oke, persen. Persen kita bentuk ke dalam pecahan desimal. Bagaimana? Berapa jadinya? Yaitu 0,25. Cara mengubah persen menjadi desimal tadi kan sudah diajari ya. Tinggal kalian coba praktikkan. Sama dengan ini. Ini karena sudah dia pecahan desimal, maka dia tidak berubah. Sekarang tinggal kita urutkan mana yang paling besar.
Nih, kita lihat yang paling besar ya. 1,75. Setelah 1,75 adalah 1,5 ya urutannya, dan ternyata urutannya seperti ini ya. Ya, 1,75, 1,5, lanjut ke 0,4, lanjut ke 0,25. Kenapa Pak 0,4 lebih besar dari 0,25? Kita lihat di depan, bagian depan ini, angka ini ya. Ini lebih kecil daripada 4 ya, maka dia 0,4 lah lebih besar daripada 0,2. Beda kalau di sini, meskipun di sini besar, di belakangnya misalnya 47 misalnya, lebih besar 7-nya, tetapi yang diperhatikan adalah bagian depan ini ya. Oke. Atau sekarang karena sudah diurutkan, maka urutan yang benar adalah dari 0,4, 1/2, 25%, 1,75 ini, maka yang benarnya adalah 1,75, lalu 1/2, lalu 0,4, lalu 25%. Ini urutannya. Oke, kita lanjut cara kedua ya. Semua pecahan diubah ke dalam bentuk persen ya. Semua pecahan diubah ke dalam bentuk persen. Caranya bagaimana? 0,4 kita rubah ke dalam persen. 0,4 sama dengan 40%. Cara mengubahnya tadi sudah dipelajari, silahkan kalian buka lagi ya yang tadi yang sudah kita pelajari. 1/1/2 diubah ke dalam bentuk persen menjadi 150%. Kemudian 25% ini tidak berubah karena dia sudah dalam bentuk persen. Kemudian 1,75 ya diubah ke dalam persen menjadi 175%. Oke, sekarang kita bisa lihat ternyata yang terbesar adalah 175, lalu 150, lalu 40%, lalu 25%. Maka urutannya adalah sebagai berikut. Oke, atau setelah diurut sama seperti yang tadi. Oke, jelas ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pintar.